Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gisti Ayudia Huzaifah dengan NIM akhir 50. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Analisis Regresi Linear pada Graf Pendulum Sederhana untuk menentukan hubungan panjang tali terhadap periode. Oke, selanjutnya di sini ada pendahuluan. Tujuan dari analisis linear sederhana ini adalah untuk mendapatkan persamaan garis Y sama dengan C plus MX. Nah, kita itu menggunakan gerak ayunan bandul sederhana. Nah, menggunakan metode regresi linear. Metode regresi linear itu adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Nah, di sini untuk menentukan persamaan garis tersebut, kita menggunakan ide pendekatan nilai dengan metode OLS. OLS itu adalah meminimumkan jumlah kuadrat dengan residu E. Di sini terdapat gambar, jadi E-nya itu nanti ini, titik ini yang makin mendekat kayak gitu, seperti itu nanti akan tarik garisnya. Selanjutnya itu, dari ide ini selanjutnya dapat diperoleh nilai titik potong dengan sumbu Y atau intercept dan gradien atau kemiringan garis atau slope dua linear tersebut akan membentuk model regresi linear sederhana yang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan B0 plus B1X. Nah, sama seperti yang tujuan tadi, karena untuk mencari garis persamaan Y sama dengan C plus MX, maka digunakanlah metode OLS. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada mulai identifikasi masalah, selanjutnya ada pengambilan data, pemrosesan data, prediksi dengan regresi, model data, perhitungan akurasi, dan validasi. Jika iya, maka akan selanjutnya valid dan selesai, dan jika tidak akan diulang dari awal. Sini terdapat hasil dan pembahasan. Nah, sini menjelaskan bagaimana cara menganalisis hasil praktikum bandul sederhana menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan data praktikum tersebut. Kemudian kita akan memprediksi dengan menggunakan regresi linear dan evaluasi akurasi menggunakan mean square error atau MSE. Nah, yang pertama di sini codingan yang pertama itu terdapat untuk memasukkan data Excel ke dalam program tersebut. Karena saya sudah melakukan praktikum dan data tersebut dimasukkan ke dalam Excel, maka Excel tersebut dimasukkan ke dalam program. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ini itu data yang sudah saya lakukan. Itu bandul bandul sederhana. Di sini ada panjang tali, ada waktunya, ada N, setelah itu periode, dan ini periode kuadrat. Di sini selanjutnya memahami data. Di sini kita melihat datanya, kita melihat hasil save datanya. Dapat dilihat bahwa di sini tidak ada nol, berarti semua tabel itu ada datanya. Tidak ada yang tidak ada datanya. Di sini dapat lihat bahwa di sini terdapat 5 kolom dan 10 baris sesuai. Setelah itu, kita melihat describe. Nah, di sini kita melihat apakah ada lompatan tiba-tiba pada nilai data, dan ternyata tidak ada, semuanya sesuai. Setelah itu, kita memvisualisasikan data dengan X-nya itu panjang tali, Y-nya itu periode. Kita masukkan, dan hasilnya itu seperti ini, titik-titik mengikuti garisnya. Selanjutnya itu melakukan regresi linear sederhana, mencari persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan C plus MX. Dan nilai M ini dikenal sebagai koefisien model atau parameter model. Nah, kita itu melakukan regresi. Kita di sini akan melihat variabel yang independen mewakili X dan Y-nya. Sini ini programnya untuk melihat X dan Y-nya. Sini dapat dilihat bahwa di sini data X dan di sini data Y-nya. Nah, secara default
pustaka menyesuaikan dengan garis yang melewati asal. Tetapi jika mengamati persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan C plus MX memiliki nilai intercept sebagai C. Jadi untuk memiliki intercept kita perlu menambahkan add constant secara manual. Setelah menambahkan konstanta sesuai garis regresi menggunakan OLS, setelah itu kita melihat parameter C dan M dari garis lurus tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa C-nya itu 0,59093, setelah itu M-nya itu 1,528218. Tetapi sebelum melanjutkan, kita harus melihat apakah parameter tersebut dapat sesuai atau tidak. Nah, di sini dilihat bahwa kita harus memperhatikan layak atau tidaknya itu. Yang pertama itu the coefficient dan p-values itu signifikan. Nah, bahwa jadi nilai P itu harus lebih kecil agar koefisiennya signifikan. Di sini benar, di sini 0 berarti nilainya kecil dan signifikan. Selanjutnya R squared itu nilai. Nah, R squared itu di sini kita 0,979. R squared nilai 0,979 yang berarti bahwa 97,9% varian panjang tali dapat dijelaskan oleh kolom periode menggunakan garis ini. Jika ingin sempurna, mungkin nanti nilai R squared itu harus 1, maka akan 100% semua data akan terbaca. Selanjutnya di sini F statistik dan signifikansinya. Nah, prop F statistik ini memiliki nilai yang sangat rendah, p-values praktis 0 bahwa kesesuaian model signifikan secara statistik. Sini benar bahwa di sini sangat kecil, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu layak untuk dilanjutkan. Nah, dari parameter kita mendapatkan nilai the intercept dan slope untuk garis lurus. Dengan rumus tadi Y sama dengan C plus MX. Berarti di sini tulisnya periode sama dengan 0,591 plus 1,528 kali panjang tali. Sini dapat dilihat, kita masukkan rumusnya dan juga masukkan rumus errornya. Di sini dapat dihasilkan bahwa ini rumus errornya itu 0,90, 0,90 juga. Berarti 90% ini akurat. Selanjutnya ini hasil garis dari persamaan garis tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil akhir dari kerja analisis regresi linear sederhana adalah sebuah garis lurus atau linear yang bersesuaian dengan data tersebut. Nah, garis tersebut dinyatakan dalam sebuah persamaan regresi Y sama dengan C plus MX, di mana C dan M diperoleh melalui pendekatan yang menggunakan pendekatan OLS atau Ordinary Least Square, dan dapat diperoleh nilai-nilai titik potong dengan sumpu Y atau intercept dan gradien atau kemiringan garis atau slope. Dua nilai tersebut akan membentuk model regresi linear sederhana yang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan C plus MX. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.